Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian sifat kalam kemarin ya. Masih dalam bahasan sifat kalam, sifat terakhir dari sifat mani yang 7, atau kalau dari sifat yang wajib sifat nomor 13. Sifat nomor 13 dari sifat Allah yang wajib 20 ya, 20. Kemarin kalam itu artinya apa? Kalam artinya kalau kepada Allah berfirman ya. Jadi kalau berkata, berbicara itu buat kita, buat manusia. Tapi kalau Allah disebutnya berfirman. Kalau Kangjeng Nabi bersabda ya. Bersabda kalau Kangjeng Nabi bersabda. Oh, ini asap ini. Waduh, ini asap ya. Kalau asapnya nih, ya, enggak, sedikit, enggak kena, ya, asapnya ya. Biar pindah asapnya sebelah sana. Kalam Allah wajib berfirman, atau bahasa kitanya berkata. Kalam firman Allah kemarin itu dalam penjelasan bahwa firman Allah itu berfirmannya, berbicaranya beda dengan makhluk. Kalau kita make mulut, ucapan kita ada suara, atau ucapan kita ada tulisan, atau ucapan kita make isyarat. Kalau kita menih makhluk, kayak lampu merah itu teh perkataan, cuman bentuknya isyarat, nggak ada tulisan, nggak ada suara ya. Kalau lampu merah, kalau isyarat itu, tapi kita ngerti. Kalau merah berhenti, kalau kuning siap-siap, kalau hijau jalan gitu. Itu teh sebetulnya mah omongan, cuman bentuknya isyarat. Nah, omongan Allah beda kayak makhluk. Nggak ada suara, nggak ada tulisan, dan nggak ada isyarat. Tapi Allah berfirman dengan kalam, dengan sifatnya, dengan sifat kalam. Kemudian kemarin firman Allah itu tidak pernah berhenti. Kemarin dia begitu. Ini yang wajib kita yakini, imani, bahwa Allah itu nggak pernah berhenti ngomong. Berarti gitu, Allah itu nggak pernah berhenti bicara. Hanya bagaimana memahami pembicaraan Allah secara pemahaman kita. Gimana ini? Kok semua bisa paham kepada firman Allah, kalam Allah? Nah, itu kemarin diumpamakannya seperti mengertinya anggota badan kita terhadap omongan perintah dari hati. Kemarin itu begitu ya. Allah teh bicara, bicaranya teh nggak pernah berhenti. Terus seperti apa memahami omongan Allah? Nah, itu diumpamakannya kayak anggota badan kita mengerti kepada omongan perintah hati. Kan di badan kita teh ada pimpinannya, ada ketuanya, ada komandannya, disebutnya teh
hati. Apa yang dilakukan oleh anggota badan itu semuanya atas instruksi dan perintah hati. Semuanya ya, nggak ada anggota badan kita yang melakukan sesuatu tanpa ada perintah hati, nggak ada. Tapi apakah hati kita ketika ngomong, ketika nyuruh ada suaranya? Nggak ada. Suratnya, tulisannya nggak ada. Isarahnya juga nggak ada. Tapi kok anggota badan kita ngerti aja. Kalau ada yang gatel, tangan langsung gegaruk. Emang itu dia gegaruk sendiri? Enggak, disuruh sama hatinya. Nah, seperti itulah kira-kira perumpamaan kalam Allah begitu ya. Tapi ingat, tidak sama seperti omongan hati gitu ya, karena Allah mah beda dengan makhluknya. Hanya ini mah umpama aja biar gampang dipahami lah, seperti itu ya. Itu kemarin begitu ya, penjelasan awal-awal tentang kalam itu begitu ya, yang harus kita pahami. Kenapa Allah tidak pernah berhenti bicara, berfirman, ngomong? Karena kalau Allah berhenti sedetik aja, Allah itu berhenti bicara, rusak alam semesta, hancur alam semesta. Karena alam semesta ini bergerak atas perintah Allah. Perintahnya melalui kalam. Salah satunya gitu ya, dengan omongan, dengan firman Allah. Matahari, emang pernah berhenti matahari? Tidak. Nah terus yang suruh muter jalan matahari siapa? Allah. Dengan apanya? Salah satunya dengan kalam. Paru-paru kita, napas kita, siapa yang nyuruh? Isap keluarin, siapa? Allah ya. Mata semuanya ya. Jadi Allah mah nggak pernah berhenti bicara, nggak pernah berhenti ngomong gitu ya, nggak pernah. Itu ya pemahaman tentang sifat kalam itu kemarin. Kemudian nomor 3 tuh ya penjelasannya tuh, nomor 3-nya. Ta'alluq kalam, halaman 54 3. Karena ini sifat ma'ani punya ta'alluq ya, sama lah kayak kemarin ya. Sifat ma'ani punya ta'alluq. Ta'alluq itu keterkaitan kalam berarti gitu ya. Satu, ibadah. Ibadah itu guna. Gunanya kalam itu apa? Gunanya sifat kalam itu untuk apa? Dilalah, untuk menunjukkan. Omongan teh ininya gunanya buat apa sih? Omongan kita kan gitu. Contoh omongan kita lah. Omongan ngomong itu fungsinya buat apa sih kan gitu ya. Kalam Allah itu buat apa sih? Itu teh buat dilalah, menunjukkan. Sepakat kita ya, bahwa omongan itu fungsinya buat memberi petunjuk, ngasih tahu kan gitu ya. Ada orang kan tukang paket, Bu maaf Bu, rumahnya Bapak Anu, RT Anu di belah mana ya? Nah gitu ya, ada yang nanya. Nah kita ngasih taunya gimana? Nah salah satunya kan dengan omongan kan gitu ya. Oh belah sana belok kanan, ntar rumahnya yang hijau, nah kan gitu ya. Jadi dengan omongan kita bisa memberi petunjuk kan gitu ya, dilalah. Artinya kita hidup diberi petunjuk oleh Allah melalui kalam. Gitu ya, hidup kita mengikuti petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu melalui kalam. Nanti kalam ini dibagi-bagi ya, kalam-kalam ini dibagi-bagi. Salah satunya ada kalam dal, ada kalam madlul. Nantilah itu ya, ada bahasan kayak begitu tuh ya. Kalam Allah itu dibagi 2 paling tidak. Ada kalam dal, ada kalam madlul. Kalau kalam ada yang ada tulisan, ada suara, ada yang nggak ada tulisan, nggak ada suara lah, begitu modelnya. Nah yang kita pahami lah, kalam Allah itu salah satunya Al-Quran, salah satunya gitu aja ya. Yang kita pahami, kalamullah itu salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran itu kan disebutnya kalamullah kan itu ya. Kalamullah, kalam Allah, kalam suci Al-Quran. Berarti Al-Quran itu omongan Allah kan gitu ya. Berarti Al-Quran itulah omongan, karena disebutnya kalamullah, omongan Allah. Ada tulisannya nggak Quran? Ada. Nah itu disebut kalam Allah yang ada tulisan tuh Quran. Itu ya, Quran.
Kalamullah. Fungsinya kalam Allah itu apa tadi? Memberi petunjuk. Kan begitu ya? Atau berarti Al-Qur'an fungsinya sebagai petunjuk. Nah, kan begitu ya. Di dalam Al-Baqarah ya kalau nggak salah ya. Allah apa tuh ayatnya? Bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ya. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran, gitu ya. Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan. Quran ini buat apa? Hudal linnas, kan gitu ya. Sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kan gitu ya, nyambung berarti ya. Jadi Quran itu adalah kalamullah, omongan Allah, firman Allah. Kalam itu fungsinya buat memberikan petunjuk. Berarti Quran bagi kita adalah sebuah petunjuk. Atau di Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jelas berarti ya. Jadi Quran itu sebagai petunjuk kita. Karena memang fungsinya kalam untuk memberi petunjuk, kan gitu ya. Ya, kalam tuh gunanya. Karena kan kita hidup di dunia ini kan dalam keterangan dikatakan kayak orang yang lagi mengembara, merantau ya. Kita sekarang ini di dunia teh lagi merantau. Kayak orang Jawa ke Jakarta nyari rezeki, merantau di Jakarta. Orang Padang ke Jakarta, merantau disebutnya. Kalau orang Padang ke Jakarta, Jakarta kampung dia bukan. Makanya dia disebutnya perantau, kan itu ya. Kalau orang yang ngerantau, perantau dengan orang pribumi sama enggak? Beda. Bedanya apa? Dia nggak tahu Jakarta, beda sama orang Jakarta. Salah satu bedanya itu ya. Orang Padang nggak tahu Jakarta, yang tahu Jakarta orang Jakarta. Itu bedanya perantau sama pribumi, maksudnya begitu ya. Maksudnya beda di gituannya doang, Dia nggak tahu wilayah. Ke Taman Mini, orang Padang kagak tahu ke Taman Mini. Mana Taman Mini, jalannya kagak tahu kayak apa. Tapi kalau orang Jakarta mah udah tahu lah Taman Mini, orang dia lahirnya di situ kan gitu. Tahu nih jalannya juga tahu. Artinya apa? Kita ini hidup di dunia dikatakan lagi merantau, berarti dunia teh bukan kampung kita. Berarti kan begitu ya. Kalau kita dibilang di sini lagi merantau, di bumi, di dunia, berarti dunia teh bukan kampung kita. Kalau ini kampung kita mah kita nggak disebut perantau. Berarti kampung kita mana? Akhirat, kampung kita. Ya. Kita teh orang akhirat, bukan orang dunia kita mah. Kita teh orang Padang, bukan orang Jakarta. Itu maksudnya nih. Kalau perantau harus tahu kampungnya dong, kan begitu ya. Kita teh orang Malang, bukan orang Cibitung, nah kan begitu ya. Kita tuh orang Surabaya, kan bukan orang Bekasi. Saya ini orang Kampung Raden, orang Keranggan, bukan orang Cibitung. Nah itu begitu perantau tuh ya, harus tahu kampungnya. Kita nih di dunia ini lagi ngerantau, berarti kampung kita bukan dunia tapi akhirat. Berarti kita teh orang akhirat, kan begitu. Disebutnya kita orang akhirat berarti. Nah biasanya kalau orang perantau nggak tahu jalan, nggak tahu tempat, kalau dia pengen tahu, dia harus ada petunjuk. Kayak yang suka umroh, suka haji, umroh kita nih ke Mekah, ke Madinah. Kita deh nggak tahu Mekah, nggak tahu Madinah. Mana rumah Abu Jahal? Kagak tahu kita ya.
Mana rumah Nabi dulu? Nabi dilahirkan di mana? Nggak tahu kita juga ya, karena kita bukan orang Mekah kan gitu ya. Kita lagi umroh. Nah, supaya kita tahu, biasanya di sono ada petunjuk, ada yang nunjukin. Namanya apa? Yang suka bawa-bawa kita kan itu, yang nunjuk-nunjukin ini rumah Abu Jahal, ini rumah Nabi kan gitu ya. Gaet biasanya ya, gaet atau mutawib disebutnya ya, mutawibnya atau tour leadernya ya, yang pimpinannya itu kan biasanya begitu ya. Nah, kita di dunia karena kita perantau, kita nggak tahu nih bagaimana cara hidup di dunia, kita kan nggak ngerti. Orang kita perantau, nyari nafkah yang benar gimana, ngurus rumah tangga yang benar gimana, ngurus anak gimana, bersosial, semua kita nggak ngerti kan. Di sini di dunia nggak ngerti kita. Bertetangga yang baik gimana. Nah, gimana ini supaya kita bisa tahu, ada yang nunjukin? Maka Allah nurunin kalamnya. Allah ngasih tahu ke kita nih, diunjukin sama Allah dengan kalamnya. Apa itu kalam Allah? Al-Qur'an. Maka kata Allah, Al-Quran aku turunkan sebagai petunjuk. Karena fungsi kalam adalah untuk memberi petunjuk. Makanya diatur semuanya tuh di Quran. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, gak ada yang tidak diatur oleh Al-Quran. Mau berumah tangga ada ilmunya di Quran, mau dagang di Quran, mau berpolitik semua, cara ngurus anak, semua diatur di dalam Al-Quran. Ibadah semua diatur. Gak ada yang kagak ada di Quran, lengkap semuanya sudah ada. Tinggal kita pelajari Qurannya, kemudian diamalkan. Udah. Kalau kita nggak mau tersesat hidup di pengembaraan. Orang Jawa ke Jakarta nggak mau dikasih tahu, keder. Udah biarin saya mah sendiri aja, nggak usah dikasih tahu. Jalan dia sendirian. Mau nyari Monas, bukan Monas yang ketemu, malah apruk-aprukan kemana baik kan itu ya. Gara-gara kagak mau dikasih tahu, nggak mau diunjukin. Manusia kayak sama, hidup di dunia nggak mau pakai Al-Quran, keder. Mau membuat rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, tapi nggak mau pakai Quran, akhirnya bukan sakinah mawaddah warohmah yang ada ya. Tiap hari berantem mulu berantem. Gara-gara nggak pakai Al-Quran, nggak bisa. Pengen punya anak soleh, soleha, tapi cara ngedidiknya nggak pakai konsep Quran. Bukannya soleh, akhirnya nanti anaknya ya lawan mulu. Jadi salah, bukan soleh jadinya. Mau dagang ngikutin konsep agama, tapi Qurannya nggak dipakai, ya nggak bisa. Akhirnya ngebohong tukang dagangnya ya. Akhirnya timbangannya diakalin kan begitu ya. Berapa ini baju? 100.000 ditawar, udah 80 aja belum dapat modalnya berarti belanjanya Tanah Abang 30.000. Ditawar 80 pakai ngomong belum dapat modalnya, katanya segi modalnya nggak segitu, belanjanya 30.000 gara-gara kagak pakai Al-Quran. Berani orang ngebohong, berani nggak bisa. Jadi itu berarti kalau hidup pengen selamat, kalau hidup pengen nyampe ke tujuan yang benar, nggak pakai keder, nggak pakai tersesat, mau nggak mau harus ngikutin konsep dari Al-Quran. Gimana kita bisa ngikutin konsep Al-Quran? Mau nggak mau kita harus mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Cara mempelajarinya gimana? Jangan jauh-jauh buat kita malah. Paling nggak kita bacanya aja dulu yang benar, gitu. Jangan segala pengen belajar tafsir segala macam, kita punya ketinggian. Baca Qurannya aja dulu yang benar kita mas. Dari situ aja kita yang mulainya, gitu ya. Tahapannya kita ke situ aja. Baca Yasin aja masih belepotan, segala pengen tafsir ya. Kejauhan. Ayo aja baca dulu gitu ya. Terutama Fatihah yang kita pakai sholat kan itu ya. Fatihah kagak bener, sholat kita jadi kagak sah kan gitu ya. Udah Fatihah dulu dah kita mah gitu. Ntar bacaannya udah bener, tajwidnya bener, mahronya bener, baru udah pelan-pelan terjemahnya kita pelajari. Terjemahnya udah bisa, baru udah kesononya tafsir, baru udah ya. Ada tahapannya ya.
Itu ya. Nomor 2, ta'alluq ta'diyah. Sasaran ta'diyah Maya. Kalam Allah itu siapa yang ditujunya? Yaitu segala sesuatu yang ada, yang akan ada, bahkan yang mustahil ada. Artinya mah semuanya ya, semuanya kena oleh kalam Allah ini gitu ya. Semuanya kena dituju oleh kalam Allah gitu ya. 3, ta'alluq marotib, tingkatannya berarti ya. Itu di bawah ada 2, A dan B. A suluhi kodim. Suluhi kodim berarti Allah teh dari dulu udah ngomong. Suluhi kodim begitu ya. Bahkan tidak ada permulaan. Zat Allah kan tidak ada permulaan. Berarti sifatnya juga tidak ada permulaan. Itu mah udah gampang begitu ya pemahaman. B, tanjiji hadis. Setelah makhluk berada, kalam Allah langsung kontak, baik berupa amar, nahi atau sebagainya. Ya intinya mah ketika makhluk udah ada, sebelum makhluk ada Allah sudah berbicara, dan ketika makhluk ada ya pasti langsung berbicara. Tadi jadi melakukan proses ya. 4, Nabi Musa diberi istimewa oleh Allah untuk mendengar langsung kalam madlul tanpa melalui malaikat Jibril, sehingga disebut kalimullah, yang pernah bicara langsung dengan Allah. Begitu juga Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Nabi berbicara langsung dengan Allah, mendengar kalam madlul. Mereka berdua mendengar kalam madlul tanpa suara dan tulisan, tapi langsung pendengarannya dibuka. Kemudian ada nabi yang langsung dialog, ngobrol, bicara dengan Allah. Pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Muhammad. Ada 2 ini kan ya. Nabi yang langsung ngobrol, bicara sama Allah. Nah ini kan kita pasti nanya-nanya, ngomongnya gimana kan gitu ya. Ini kan ketemu langsung. Ini ketemu langsung. Nabi Musa ketemu langsung, Kangjeng Nabi Muhammad ketemu langsung, dan langsung ngobrol. Itu ngobrolnya gimana kan gitu. Apa kayak kita begini nih ngobrolnya kan gitu. Nah ingat-ingat yang tadi, kalam Allah, omongan Allah nggak ada suaranya. Jangan dipikir kayak kita gini kedengeran, nggak ada tulisannya, nggak ada isyaratnya. Terus ngartinya gimana? Ya kayak tadi ngartinya itu, sebagaimana anggota badan ngarti dengan perintah hati gitu. Itu ya. 5, isi kalamullah macam-macam. Kalamullah teh Al-Qur'an ya, ingat-ingat ya. Tadi ya kalamullah ya, salah satunya kalamullah itu Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an berarti kan itu ya. Isi Al-Qur'an itu macam-macam. Apabila isinya perintah disebut amar. Kalau perintah seperti perintah sholat. Apabila isinya larangan disebut nahi, seperti larangan jinah. Kalau isinya kisah disebut khobar, seperti kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ini kan di Quran ada ya, kisah Nabi Musa dan Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim, nah kisah Nabi Yusuf, kan ada tuh di Quran. Nah itu namanya khobar gitu ya. Kalau isinya janji disebut wa'ad, seperti janji Allah kepada yang taat bakal diberi sorga. Itu kan janji Allah kan gitu ya. Siapa orang yang ibadah, yang taat, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Nah itu namanya wa'ad, janji Allah kan gitu ya. Janji Allah. Kemudian ada lagi wa'id, ancaman. Ancaman seperti orang yang maksiat bakal dimasukkan neraka. Itu ancaman. Dan nanti banyak-banyak lagi tuh. Ada ayat zikir di Quran teh ya. Ada yang berupa zikir, ada yang berupa nasah, banyak dah gitu ya nanti ya. Nah, ini salah satunya. Artinya begini, Al-Qur'an kalamullah isinya teh macam-macam. Kayak kita lagi ngomong kan banyak banget omongan kita. Kadang ngenasehatin anak, kadang kita ngelarang anak, kadang kita ngedongeng sama anak. Nah, itu teh dari kalam, dari omongan. Omongan kita teh kan macam-macam ya. Kadang bikin lucu omongan kita. Banyak dah gitu ya. Al-Qur'an kan kalamullah, maka isinya juga
Kan kadang kita punya anggapan gini, Quran teh isinya perintah mulu, mungkin gitu ya. Quran teh isinya larangan mulu. Enggak begitu Quran teh. Banyak isinya. Ada kisah, ada janji, ada ancaman, ada doa. Wah, banyak gitu ya. Nah, itu isi dari Al-Qur'an sebagai kalamullah gitu. Nah, penjelasan tentang Quran, kalamullah terbagi dua. Nah, ini yang tadi nih. Satu madlul. Madlul itu berarti ada huruf, ada suara. Al-Quran ya, madlul itu Al-Quran ya. Jadi kalamullah madlul itu artinya Al-Quran. Ada tulisan kan Quran mah ya, ada tulisan. Dua dal. Kalau dal yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz, ditulis oleh kolam, selanjutnya dikirim ke Baitul Izzah, dibawa oleh malaikat untuk disampaikan kepada Nabi menjadi Al-Quran, tapi isinya sama dengan kalam madlul gitu. Jadi kalau kalam madlul mah yang udah jadi Qurannya nih sekarang, kalau kalam dal mah yang masih di Lauh Mahfuz dulu gitu ya, dulu. Dua, Al-Quran adalah kalam dal, tetapi tidak boleh disebut Quran itu baru atau diciptakan oleh Allah, karena sudah dibekukan artinya mutlak menurut bahasa Arab. Al-Quran adalah kalamullah yang qadim, walaupun dilihat dan prosesnya memang baru dan diciptakannya melalui penulisan dan percetakan. Namun ketetapan ini untuk menjaga anggapan orang awam dan menolak anggapan Khawarij yang meyakini bahwa Quran itu adalah baru. Gini, Allah itu ada permulaannya tidak? Enggak ada. Wajib kita yakini itu kan ya. Allah itu ada dan Allah itu tidak ada permulaan. Qidam, sifat qidam udah kan gitu ya. Berarti semua sifat yang nempel di Allah, karena Allahnya itu tidak ada permulaan, maka sifat-sifatnya juga nggak boleh ada permulaan. Semuanya harus qadim, nggak ada permulaan. Kan gitu ya. Ini harus kita jadikan pemahaman dan keyakinan. Kalam itu kan sifat Allah. Salah satu sifat Allah kan kalam. Salah satu kalam Allah itu Al-Quran. Kan gitu. Salah satu kalam Allah itu adalah Al-Quran. Jangan kita punya anggapan begini, ini Quran itu ada permulaannya enggak? Al-Quran yang kita baca nih sekarang ya, yang ada di kita, itu ada permulaannya enggak? Nah kan kita pasti anggapan begitu ya. Kapan permulaan Quran, kapan? Pasti kita punya anggapan gitu ya, Quran itu ada permulaan, kan ada gitu ya. Padahal Quran itu kan kalam Allah. Allahnya nggak ada permulaan, berarti Qurannya juga nggak ada permulaan. Nah, yang harus dipahaminya, yang sekarang kita baca, itu ya, itu buatan Allah bukan? Yang kita baca sekarang itu Quran. Qurannya nih. Nah kan gitu ya. Yang nulisnya siapa itu? Allah bukan? Kan bukan Allah tuh. Yang ngebukuinnya kan bukan tuh ya. Jadi Qurannya mah nggak ada awalnya, nggak ada permulaan. Karena dari kita belum ada, ya yang udah ada ya Allah, ya kayak Allah gitu ya. Hanya sama Allah kan diturunin Quran itu kepada Kangjeng Nabi Muhammad, diturunin. Turun ke Nabi dibawanya sama siapa? Malaikat Jibril. Turunnya kan dibawa sama malaikat Jibril ya, wahyu. Jadi wahyu tuh ya, dari awal sampai akhir lah beres tuh Quran. Sama Nabi ditulis gak? Turun nih dari Jibril kan, datang dari Jibril nih, wahyu datang. Sama Nabi ditulis gak? Nabi nulis gak? Nabi kan ummi. Ya, Nabi itu disebutnya ummi, Nabiul ummi, Nabi yang ummi. Ummi itu apa? Hah? Buta huruf. Apa yang kita pahami? Coba ummi apa ummi? Buta huruf, gak bisa baca, gak bisa. Begitu kan yang dipahami kan ya sama kita ya. Kira-kira
pas tidak kalau dibilang Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Pas gak? Pantes gak? Kan Nabi punya patonah, sifatnya kan patonah. Sifat Nabi itu kan patonah, pintar, cerdas. Masa orang pintar kagak bisa nulis? Masa orang pintar kagak bisa baca? Jadi kayaknya nggak pas kan kalimat itu kan ya. Apalagi buta huruf ya kan gitu ya. Tega amat kan kayak misalnya kan itu ya. Kayak orang primitif jadinya kan ya. Nabi kan pintar. Nah, maka yang lebih enak Ummi itu tidak menulis, tidak membaca. Kan itu ya. Bukannya kagak bisa, cuman enggak gitu ya. Kalau nggak bisa berarti kesannya Bodoh kan kayak gitu ya. Ini mah tidak kan gitu ya. Tidak bikin sayur asem. Bukan nggak bisa bikin sayur asem kan itu ya. Kan beda ya. Ini mah emang nggak bikin aja, tapi saya kalau mau bikin mah bisa kan gitu ya. Jadi tidak sama nggak bisa kan itu ya. Beda ya. Jadi Umi itu enaknya nggak nulis, nggak baca gitu aja ya, bukan nggak bisa tapi tidak aja gitu ya, tidak. Supaya apa Nabi nggak nulis nggak baca? Supaya menghilangkan prasangka orang-orang Mekah saat itu bahwa Quran adalah bikinan Muhammad, kan supaya begitu ya. Kalau nabinya pernah nulis, pernah baca, takutnya Abu Jahal sama yang lain nganggap Quran adalah buatan Muhammad karena Muhammadnya tukang nulis, tukang baca. Tapi kan Nabi dari mulai lahir sampai jadi Nabi, jadi Rasul nggak pernah baca, nggak pernah nulis gitu. Supaya mereka punya anggapan bahwa benar ini murni wahyu dari Allah gitu. Nah, terus lama-lama Nabi ini datang wahyu dari Jibril, kan langsung dihafal. Langsung dihafal kan, nggak ditulis, nggak dihafal aja, langsung ingat, hafal, diajarin ke sahabat-sahabat kan itu ya. Sahabat juga nggak nulis sama kan ya, dihafal juga sahabat ya. Semuanya dulu mah habis Quran dulu mah ya, zaman Nabi mah semua teh menghafal Quran dulu mah. Tapi lama-lama sahabat perang, ada yang meninggal, ada yang gugur. Terus yang hafal Qurannya mulai sedikit, yang hafalnya mulai meninggal, khawatir kan gitu ya. Khawatir nanti Quran jadi hilang. Nah, makanya pertamanya di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar disuruhlah Quran itu ditulis. Zaman Sayyidina Umar tuh ya. Oleh pertamanya Sayyidina Umar dulu, suruh ditulis dulu tuh ya. Nah, kemudian di zaman Sayyidina Utsman dibukukan. Kalau di zaman dibukukan dan di satu bacaan. Jadi kalau Sayyidina Umar tuh ada yang nulis di kulit korma, di kulit kayu kan kalau zaman dulu ya. Cuman tulisannya beda-beda. Sahabat A nulisnya Al-Baqarah, sahabat yang B nulisnya Yasin. Beda-beda itu, setiap orang beda-beda tulisannya. Makanya kata Sayyidina Umar, satuin. Nah, itu Sayyidina Umar pertama itu. Tapi bacaannya masih beda-beda. Bacaannya nih namanya qiraat. Bacaan Quran kan qiraat. Bacanya masih beda-beda. Ada yang bacaannya wadduha, ada yang gitu ya. Ada juga sahabat yang bacanya wadduhe. Nah, itu kan qiraat disebutnya itu ya. Dan itu ada 7. Quran itu ada 7 bacaan. Bahkan ada 10. Jadi ada qiraat sam'ah, ada qiraat asyarah gitu ya. Kalau kita qiraat apa? Kita makanya qiraat apa yang dibaca Quran ini ya? Qiraat semau kita dah kan kita ya. Tahu qiraat yang mana kita ya. Padahal qiraat itu ada 7 macam ya. Ada 7, bahkan ada 10 model bacaan yang diajarkan oleh Kangjeng Nabi. Nah, di zaman Sayyidina Utsman qiraatnya beda-beda, tulisannya beda-beda, maka kata Sayyidina Utsman, udah kita satuin aja biar seragam. Nah gitu. Makanya terkenal lah sampai sekarang Quran yang ada di kita disebutnya adalah itu Mushaf Utsmani gitu. Nah, jadi jangan kita punya anggapan bahwa ini Quran ada permulaan gitu ya. Kita beranggapan karena Qurannya kan ada tulisan kan gitu ya. Jangan ya. Secara akidah, secara tauhid kita wajib meyakini karena kalam adalah sifat Allah, maka kalam itu tidak ada permulaan, nggak ada gitu ya. Nomor 2-nya
Al-Quran kalam dal, tetapi tidak boleh disebut Quran baru diciptakan. Oh, ini udah tadi. Nomor 3. Adapun kalimat Iqra yang menjadi awal turun Quran, akhirnya adalah ayat al-yauma akmaltu lakum, adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi, bukan awal dan akhir kalam madlul, karena kalam Allah tidak ada habisnya, sebagaimana firman Allah surat Al-Kahfi 109. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli midada. Katakanlah, kalau sekiranya lautan jadi tinta untuk nulis kalimat Tuhan, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat Tuhan, meskipun kami datangkan sebanyak itu pula. Nah, jangan punya anggapan Quran itu kan yang pertama diturunin Iqra. Pertama itu kan ya, Wahyu pertama ya. Yang pertama turun kepada kangjeng Nabi itu adalah Iqra, surat Al-Alaq 5 ayat ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Itu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi. Ayat terakhirnya apa? Ayat terakhir yang Allah turunkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu ayat terakhir tuh. Ayat itu kan mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, kata Allah nih kepada Nabi Muhammad, hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama aku sempurnakan. Itu ayat terakhir tuh. Kata Allah, hari ini agama Islam aku sempurnakan. Artinya udah beres Muhammad, aturan agama udah selesai, udah lengkap, udah sempurna gitu. Makanya ini jadi ayat terakhir. Kan Quran itu turunnya berangsur-angsur ya. Selama berapa tahun? Quran itu turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, 23 tahun Quran itu diturunnya. Enggak sekaligus, enggak langsung semuanya, enggak ya. Quran itu ya berangsur-angsur. Kenapa berangsur-angsur? Mengikuti apa? Keadaan ya, situasi. Makanya ada asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya kan begitu Quran mah ya. Bulan puasa nih salah satunya. Bulan puasa. Bulan puasa itu dulu awalnya nih, awal puasa, hubungan suami istri mau malam mau siang kagak boleh. Dulu awal-awal. Pokoknya awal-awal disuruh puasa dah. Disuruh puasa awalnya begitu tuh. Nabi ya nyuruh ke sahabat gitu. Pokoknya kalau lagi puasa, suami istri nggak boleh hubungan badan, mau malam mau siang nggak boleh. Tapi kan nggak kuat, bayangin sebulan puasa ya, kita nahan hubungan badan, nggak kuat. Akhirnya ada sahabat yang kagak kuat, hubungan badan lah dia, kan itu ya. Setelah hubungan badan, kan dia merasa berdosa dong, bersalah. Duh, nggak enak kan, dia nggak tenang. Ini gimana ini ya? Akhirnya berani-berani adalah dia berbisik sama temennya kan, sahabat nih. Aduh, gua nggak kuat, gua hubungan badan sama bini, gitu kan. Sahabat yang dikasih tahu sama, lah gue sama ini ya, gitu. Bisik-bisik, hanya banyak beberapa sahabat yang begitu ternyata. Cuman kan takut, gimana ini ya? Mau bilang ke Nabi takut kan gitu ya, tapi nggak kuat kan. Nah akhirnya turun tuh ayat kan gitu ya, ayat tentang bolehnya hubungan badan di malam hari di bulan puasa.
Aduh, ayatnya apa itu, lupa itu ya. Ayat yang membolehkan hubungan badan di malam hari di bulan Ramadan itu. Turun tuh ayat itu. Nah, berarti kan ayat itu turun mengikuti keadaan situasi umat. Berarti kan gitu ya. Karena ada kasus, ada masalah, pemecahannya gimana, maka turun ayat. Begitulah fungsinya Kangjeng Nabi itu dulu begitu, gitu ya. Jadi emang enak juga ya jadi Nabi Muhammad itu enak, gitu ya. Jadi Nabi itu kan dutanya Allah, utusan Allah untuk menyelesaikan masalah umat. Jadi nih, mau nih datang ke saya kan itu ya. Bi, ini kemarin kebo saya makan pohon singkong tetangganya, misalkan gitu ya. Nah, tetangganya ngambek, akhirnya kebo saya ditimpuk pakai batu kali kan gitu ya. Ditimbun pakai batu kali, kebo maunya mati, misalkan gitu ya. Nah ini Bi, gimana ini Bi? Saya harus gimana tanggung jawab ke kebun singkongnya, tapi dia juga yang udah matiin kebo saya, tanggung jawabnya gimana? Itu sahabat ada yang nanya begitu tuh ke Nabi. Nanya kan, ini masalah tadi kan ya. Nabi tuh nggak bakalan ngejawab, nggak bakalan ngomong, nggak bakalan komentar, diem Nabi itu. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu nggak pernah ngomong ngikutin hawa nafsu, nggak pernah, nggak kayak kita banyak ngomong gitu mah ya. Kadang kagak bisa jawab ya kita mah supaya disebut sotoy, jawab aja kan itu ya. Nabi mah nggak pernah begitu, Nabi mah. Ada yang nanya kayak mau urgent mau penting, diam Nabi mah. Sebelum apa? Sebelum turun wahyu. Nanti Nabi udah diem aja sambil nungguin Jibril datang kan gitu ya. Duh ini mau one nanya ini, saya nggak bisa jawab ini Bril, gimana nih Bril kan gitu ya, di hati Nabi kan gitu ya. Baru tuh Jibril datang bawahnya dari Allah nurunin Al-Quran. Baru oh mau nih ini hukumnya begini. Enak jadi Nabi mah enak ya. Jadi orang nanya Nabi diajarin langsung sama Jibril dari Allah. Enak kan gitu ya. Kita kayak kalau begitu enak ya. Ada orang nanya terus dapat bisikan kan gitu ya. Nih Bi jawabannya gini nih Bi. Wah enak ya. Gak usah mikir kan, ya tinggal nungguin doang kan gitu ya. Kalau ngelihat selintas kayaknya enak jadi nabi kan gitu ya. Enak jadi nabi, langsung dibimbingnya mentornya langsung malaikat Jibril, langsung Allah ya. Tapi kan perjuangannya beda ya, beda. Nah gitu ya. Jadi Quran itu 23 tahun turunnya berangsur-angsur mengikuti keadaan umat gitu ya, sampai beres. Nah pas beres itu tadi ya ayatnya al yauma akmaltu lakum itu. Nah kata Allah sekarang mau udah sempurna Muhammad, sudah semua masalah sudah aku jelaskan kata Allah begitu ya. Udah sekarang mah mau masalah apa juga udah ada di Quran semua gitu. Maka ayat itu disebut ayat penutup. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina gitu ya. Dikit lagi baca wa dalilu ala zalika qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dalil yang menunjukkan Allah itu mempunyai sifat kalam adalah firman Allah, dan Allah telah bicara kepada Nabi Musa. Ini dalilnya ya, dalil bahwa Allah itu ngomong, bicara. Tapi ingat tuh ya, satu, Al-Quran itu jangan dianggap ada awal ada akhir, nggak ada. Yang kedua, Quran itu ucapan Allah itu bicara nggak henti, nggak pernah berhenti. Bahkan tadi ayat yang tadi kita baca ya, kalau kita mau nulis omongan Allah, kata Allah, "Kulau kanal bahru midadan li kalimati robbi lanafidal bahru." Quran dibikin tinta, pohon-pohon di dunia dibikin pulpen buat nulis kalam Allah, buat nulis omongan Allah, nggak bakal kecatat, nggak bakal ketulis. Bahkan Allah datengin lagi, lautnya habis, didatengin lagi laut baru, pohon habis, didatengin, mau berapapun nggak bakalan ketulis. Karena emang omongan Allah itu tidak ada batasannya dan tidak pernah henti-hentinya. Ya Qadim, ya Baqo. Itu ya. Sampai situ nanti kita lanjutkan sifat kaunuhu qadiron. Mudah-mudahan manfaat.